Kata Nabi SAW, ini adalah bulan yang kemudian Allah ridhai, bulan yang Allah cintai. Syahrullahil Muharram. Al-Muharram diambil dari kata Muharram itu sendiri. Dia bulan pertama. Umar bin Khattab menjadikannya awal penanggalan Hijriyah. Pertama kali kita kemudian menemukan tanggal Hijriyah. Makanya sekarang 1445 Hijriyah. Itu di zaman Umar bin Khattab. Dari mana diambil? Dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Umar menjadikan itu keputusan ketika dia menjadi Khulafaur Rasyidin. Khalifah untuk menjadi Khulafaur Rasyidin. Ketika itu beliau memutuskan bahwa kita mengambil penanggalan bulan Hijriyah mulai dari Hajaran Nabi SAW min Makkah ila Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Makanya 1445. 1445 itu diambil dari mana Ustaz? Diambil dari hijrahnya Nabi. Ketika Nabi berjalan dari Mekah ke Madinah, disitulah kemudian penanggalan Hijriyah dimulai. Dan kemudian saudara sekalian, perlu diketahui bahwa penanggalan dalam Islam itu bukan hal yang dibuat oleh manusia. Jumlah bulan itu ditentukan Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Nanti Anda boleh cek sendiri di Quran masing-masing ketika selesai dari kajian ini. At-Taubah ayat 36, kata Allah, inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah isna asyara syahra, 12 bulan. Jadi mohon maaf ikhwas sekalian, 12 bulan yang kemudian dibuat oleh, mohon maaf, non muslim, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya, itu sebenarnya adalah menciplak ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? 12 bulan Allah yang namakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang kemudian Allah tetapkan isna asyara syahran. Allah tetapkan 12 bulan, Allah yang kasih nama. Ramadan Allah yang kasih nama, Muharram Allah yang kasih nama. Makanya tidak ada ibadah yang boleh ditukar-tukar. Contoh, kemarin saya berhaji di Dzulhijjah. Iya. Gak boleh saya berhaji di Ramadan. Gak boleh saya tukar. Gak boleh saya mengatakan, Ustadz saya haji di Ramadan, saya puasa Ramadan di Dzulhijjah. Gak boleh teman-teman. Maka pasti bergeser terus. Karena subhanallah, bulan yang benar, bulan yang ditetapkan Allah. Logika saja teman-teman. Perhatikan ini teman-teman, logika saja. Namanya pergantian hari akan berpengaruh pada pergantian bulan. Mereka karena tidak mau dikategorikan sebagai orang yang menciplak persis seperti yang kemudian Allah ciptakan di agama kita, yaitu 12 bulan. Mereka ambil 12 bulannya, karena kalau bergeser 11 bulan pasti salah, karena ilmunya dari Allah. At-Taubah ayat 36. Inilah kebenaran agama Islam, bahwa biar bulan Allah yang atur, Allah yang ciptakan. Makanya mereka membuat sama 12 bulan supaya tidak terlalu kelihatan ciplaknya. Mereka jadikan pergantian harinya jam 12 malam. Masuk akal nggak? Jam 12 malam ganti hari. Di mana logikanya? Orang dulu nggak punya jam tangan, gimana tahu bahwa ini sudah ganti hari? Gampang di zaman Nabi. Lihat bulan. Matahari terbenam maghrib. Maka pergantian hari di Islam maghrib, saudara sekalian. Gampang. Pergantian bulan di Islam Ru'yatul Hilal. Kalau mau tahu besok sudah lebaran atau belum, gampang. Setiap tanggal 29 lihat bulan. Kalau sudah muncul berarti besok lebaran. Belum muncul tambah 1 hari, lusa sudah pasti. Karena hitungan Allah jelas, paten. Dalam Islam bulan kita ini Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sampai Dzulhijjah itu cuma 2 tanggal. Kalau tidak 29, 30. Makanya untuk menghindari supaya mereka tidak dikategorikan orang yang nyontek, mereka ganti lagi. Selain pergantian hari ubah menjadi jam 12 malam. Muncullah malam tahun baru, orang menunggu sampai jam 12 malam, padahal sudah berganti dari maghrib. Muncul lagi pemikiran mereka, supaya tidak terlalu kentara, kita jadikan hari-harinya lebih. Apa lebih? 31. Siapa yang kasih angka 31? Mereka. Siapa yang jadikan Februari cuma 28? Mereka. Mau Yahudi, mau Nasrani, mereka. Yang jelas bukan Muslim yang membuat itu. Karena kita paten At-Taubah ayat 36, Quran yang kasih tahu kita bahwa Allah yang kasih turun 12 bulan beserta dengan nama-namanya, beserta dengan ibadah-ibadahnya teman-teman. Langsung dari Allah.
Bahkan teman-teman, diceritakan dalam masih lanjutan At-Taubah. Kapan? Kalau ada yang tanya, kapankah sebenarnya Ustaz Allah kasih nama-nama bulan itu? Kapan Allah tentukan 12 bulan? Subhanallah teman-teman, Allah tentukan itu lanjutan ayatnya, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah ciptakan 12 bulan itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Belum ada Nabi Adam, belum ada manusia. Pas Allah ciptakan langit dan bumi, bersamaan Allah ciptakan 12 bulan dengan nama-namanya. Tapi Allah belum kasih tahu ke siapa-siapa, kecuali nanti kepada Nabi SAW. Jumlahnya 12, nama-namanya Muharram, Safar, Rabi', dan itu semua diberitahukan Allah. Tapi kapan diciptakan Allah? Dalam Quran diceritakan At-Taubah ayat 36, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Makanya Pak, di dalam agama kita berlaku itu ketentuan bulan, karena Allah yang ciptakan bersamaan dengan langit dan bumi. Allah juga yang pilih Ramadan dijadikan dia bulan istimewa. Kenapa? Bulan turunnya Quran. Selain bulan Ramadan yang istimewa, ada 4 bulan suci. 4 bulan suci ini namanya bulan spesial Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, thalathun mutawaliyatun wa wahidunna mukhtalifah. 3 berurutan dan 1 terpisah. Apa yang berurutan? Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Ini bulan suci. Ditambah 1 yang terpisah, Rajab bulan 7. 4 bulan ini Bapak Ibu sekalian dinamakan bulan suci. Kenapa? Karena Nabi dilarang berperang pada 4 bulan ini. Bahkan Ramadan ini, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Walaupun ini bulan istimewa Ramadan ini, tapi dia subhanallah masih bisa berperang orang di dalamnya. Tapi 4 bulan suci ini Allah haramkan peperangan. Makanya Allah turunkan ayat ini supaya kemudian mereka, para nabi, para sahabatnya, tidak ada yang berperang di bulan ini. Makanya gampang, kalau mau tahu dalam sejarah Islam kapan Nabi tidak berperang, gampang. Pasti pada 4 bulan suci ini. Namanya bulan haram. Al-haram, ashhurul hurum. Al-haram kalau pakai alif lam artinya suci. Biasanya mayoritas al-haram berarti suci. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, kebanyakan itu berarti haram, lawan dari halal. Contoh, al-masjidil haram, masjid yang suci. Bukan masjid yang diharamkan. Ashhurul hurum, ashhur al-hurum, bulan-bulan yang disucikan. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Begitu cara membedakannya teman-teman. Nah, subhanallah teman-teman sekalian, dari 4 bulan ini, dari 12 bulan Allah pilih 4 bulan suci, 1 bulan istimewa. Ramadan istimewa karena di situ turun Quran. Maka keistimewaannya membuat kita sholat tarawih, membuat kita berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi pada 4 bulan suci ini orang lalai Pak. Subhanallah, di ujung ayat Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. 4 bulan suci ini kelebihannya apa Pak? Saya kasih tahu ke sekarang. Semua orang, ini kemuliaannya bulan Ramadan. Semua orang Ramadan bukan, bulan yang suci, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Semua orang yang beramal soleh di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Jadi kalau kita tadi sholat asar Pak, ini pas Muharram, beda pahala sholat asarnya orang yang sholat di 4 bulan suci ini dengan di luar bulan suci. Beda pahalanya. Nanti Bapak mengaji, habis ini mungkin ada yang kajian, ini kita kajian, habis itu ada yang ngaji, ada yang zikir pagi petang. Anda ngaji, Anda zikir pagi, beda pahala. 1 hurufnya dibaca di bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Rajab, dengan dibaca di bulan-bulan yang lain, kecuali Ramadan. Karena Ramadan tidak bisa kita hitung, dia bulan istimewa. Di bawah ini 4 bulan suci, sisanya bulan-bulan yang lain berbeda. Ditambah yang lain Pak, di antara kehebatan yang 4 bulan suci ini, coba Anda bayangkan. Di bulan Zulhijjah kemarin, mudah-mudahan antum sudah laksanakan semua. Ya, mudah-mudahan yang kemudian belum laksanakan tahun depan bisa melaksanakan. Puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? 9 Zulhijjah. Ya. Sebelum Idul Adha 1 hari, ketika kami para jamaah haji ya, yang wukuf di Arafah kemarin, ya, mereka tidak puasa Pak. Maka sebagai bonusnya Nabi kasih 1 puasa yang mengampuni 2 tahun. Namanya Siyamu Arafah, puasa Arafah. 1 hari puasa, menahan lapar, menahan haus dan seterusnya, berpahala 2 tahun diampuni dosa. Beruntunglah yang sudah puasa kemarin. Yang belum puasa Pak,
dan menyesal sekarang. Dia 2 tahun diampuni dosa Ustaz. Tahun kapan itu Ustaz? Tahun lalu dan tahun depan. Itu hadis sahih. Kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Diampuni dosamu tahun lalu dan tahun depan. Bayangkan. Kalau Anda lewat kemarin, catat baik-baik tanggalnya. 9 Zulhijjah. Bayangkan Zulhijjah itu bulan haram, bulan suci. Kalau Anda lewat kemarin, masih ada 1 kesempatan Pak. Tapi sudah berkurang. Kalau Zulhijjah 2 tahun diampuni dosa, kalau Muharram 1 tahun Pak. Tahun lalu saja. Kapan Ustaz? Nanti tanggal 10 Muharram, Asyura. Saya tadi bilang ini tanggal 2. 19 kemarin tanggal 1. Maka sekarang tanggal 2. Nanti maghrib sudah masuk tanggal 3. Artinya tanggal 10 Muharram sudah dekat. Tanggal berapa itu kira-kira Ustaz? 28 Juli, hari Jumat. Puasa Ki semua. Kalau mau diampuni 1 tahun dosa tak, catat baik-baik Pak. 28 Juli bertepatan dengan 1 Muharram, 10 Muharram 1445. Puasa Ki. Apa manfaatnya Ustaz? 1 tahun diampuni dosa. Karena ada perintah Nabi bahwa ketika Nabi berpuasa 10 Muharram. Untuk apa Ustaz berpuasa 10 Muharram? Untuk mengingat kejadian yang tidak pernah lagi terulang di muka bumi Pak. Nah ini saya bahas nanti malam maghrib isya di Masjid Nurul Badar. Kalau ada yang mau ikut kajiannya bagus. Kisah fenomenal terbelahnya laut. Apa hikmah-hikmahnya nanti kita bahas di sana. Ini hanya terjadi sekali dalam hidup manusia Pak. Laut terbelah, tidak ada yang lain. Hanya sekali. Hanya tanggal 10 Muharram zaman Nabi Musa. Dan ini membuktikan bahwa betul-betul sudah ada itu tanggal bahkan sebelum Rasulullah hidup. Karena tanggal Asyura 10 Muharram kita diperintahkan untuk puasa Asyura Pak 10 Muharram. Untuk apa Ustaz? Untuk memperingati hari Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Hari apa itu Ustaz? Hari ketika Nabi Musa pergi beserta kaumnya, di belakangnya dikejar oleh Fir'aun, pas mentok depannya lautan, lalu kemudian Allah perintahkan untuk memukul tongkatnya ke laut, terbelah lautan. Wa kana kat-taudil azim. 2 belahan lautan ini masing-masing kayak gunung yang menjaga untuk kemudian mempersilahkan Musa dan kaumnya lewat. Baik. Jadi kalau ditanya Ki, Ustaz, tanggal 10 Muharram Asyura, kenapa Ki harus puasa Ustaz? Salah satu sebabnya, dan ini sebab utamanya adalah karena hari di mana Allah memperingati, hari Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah untuk memperingati kejadian itu. Kejadian Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan Allah membelah lautnya. Dan itu tidak pernah lagi akan terjadi sampai kiamat. Subhanallah Pak, datang kabar ketika Rasul sedang puasa di tanggal 10 Muharram Asyura untuk kemudian bersama sahabatnya untuk diampuni dosa setahun, ya, untuk kemudian memperingati Nabi Musa yang kemudian diselamatkan oleh Allah. Tiba-tiba datang seorang sahabat lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, al-Yahud kanu yasumuna kadzalika fi hadzal yaum." Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari ini." Lalu Nabi bertanya, "Kenapa mereka puasa?" Mereka mengatakan, "Musa itu nabi mereka." Bani Israel, keturunannya orang Yahudi lah semua itu. Lalu mereka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kenapa mereka berpuasa?" Mereka mengatakan, mereka memperingati juga hari di mana Musa nabi mereka diselamatkan. Kata Nabi SAW, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kita lebih berhak untuk menjadikan Musa sebagai nabi kita, dan kita lebih berhak untuk memperingati itu. Maka kata Nabi SAW, "Lau an Aisyah ila amin qadim." Kalau saya hidup sampai tahun depan, la asumanna tasi', maka saya pasti puasa juga tanggal 9-nya. Untuk apa Pak? Jadi kalau kita puasa tanggal 9 untuk apa? Menyelisih siapa? Yahudi. Supaya orang Yahudi puasa cuma tanggal 10, kita 9, 10. Nah di situ biasa orang Syiah bikin Karbala. Nah cambuk dirinya, nah peringati Asyura. Hati-hati, ini biasa terjadi di Bandung, di Makassar, banyak Pak. Makanya banyak orang kayak nauzubillah, ya. Hati-hati, jaga keluarga tat, jangan sampai ikut perkumpulannya orang Syiah. Mereka memperingati tanggal 10. Ya, Asyura itu dia cambuk-cambuk dirinya, kemudian dia halalkan mut'ah pada malam itu. Pokoknya ditutup matanya, pilih saja perempuan dia zinai. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan. Ya, itu ada sekelompok
bernama Syiah, dan Syiah itu tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk aliran sesat. Jangan diikuti Bapak Ibu sekalian. Lain salatnya itu orang Syiah, 3 kali dia salat. Ya. Bukan 5 kali, 3 kali Bapak Ibu sekalian. Dan kalau setiap salat dia selalu pakai batu. Jadi kalau ada orang kita lihat pakai batu-batu kecil itu di tempat sujudnya, fix Syiah. Dari batumu. Jangan-jangan ada batu Karbala tak semua. Nauzubillah, ya. Berlindung pada Allah supaya tidak terikut dengan aliran-aliran yang seperti ini, waliyadzubillah. Maka subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kemudian subhanallah, qaddarallah, belum sampai tahun depan wafat Nabi. Artinya Nabi tidak sempat puasa tanggal 9. Tapi apa tadi perkataan Nabi? Seandainya saya hidup sampai tahun depan, maka saya pasti puasa tanggal 9 dan 10. Untuk apa? Menyelisih orang Yahudi. Boleh juga ditambah, ada hadis yang terpisah, 11 juga boleh. 9, 10, yang paling inti 10. Boleh tambah 9. Ini bukan boleh, anjurannya Nabi tambah 9. Kalau tidak sempat 9, 10 Pak, mungkin karena satu urusan apa, ganti 10, 11. Boleh. Atau kalau mau lebih afdol juga boleh kalau masih kuat, karena memang bulan Muharram ini bulan dianjurkan kita banyak puasa. 9, 10, 11, 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu puasa makin terus. Gas memang nih. Ya. Tapi jangan seperti jamaahku. Bagaimana? Sudah puasa tuh lewat datang, Ustaz, bagaimana itu kemarin saya? Yang kenapa Ki? 9, 11 ku puasa. Nah, lupai intinya. Apa intinya di situ sebenarnya? Tanggal berapa intinya? 10. Nah, dia puasa tanggal 9 dan 11. Salah. Saya bilang tidak bisa. Itu yang diampuni dosa 1 tahun. Intinya bulan tanggal 10. Untuk menyelisih Yahudinya diambil 9. Ya. Bagaimana kau menyelisih Yahudi? Nah, lebih bagus orang Yahudi kalau dia puasa tanggal 10 itu dibanding kau 9, 11. Saya bilang, akhi, penting itu ilmu, hati-hati. Ya. Inti dari puasa Asyura di situ adalah tanggal 10-nya peringatan untuk memperingati hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka penting di situ antum jaga 10-nya. Antum mau tambah 9, bagus, menyelisih orang Yahudi.